Hai, insan BPJS Ketenagakerjaan, saya Vino dan selamat datang di Rukia, Ruang Kreativitas Kantor Daerah BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang aset tetap tidak digunakan. Tapi sebelum itu, kita cari tahu dulu nih, apa itu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki, yang digunakan untuk kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, yang tujuannya tidak untuk dijual dan digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan ini kita memiliki beberapa pedoman pengelolaan aset. Yang pertama adalah PSAK 16 dan Perdir 28/11/2018. Nah, untuk aset ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu aset kapitalisasi dan non-kapitalisasi. Yang dasar pembedanya adalah harga perolehan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Oke, sekarang kita fokus lagi nih ke aset kapitalisasi. Untuk aset kapitalisasi ini diklasifikasikan kembali menjadi beberapa kelompok, yaitu tanah, kendaraan, bangunan, peralatan kantor, peralatan komputer, dan peralatan lain. Oke, untuk mempermudah pemahaman, kita saksikan video yang satu ini. Nomor yang Anda tuju angkat Bang Ade ya. Cobalah beberapa saat Karena lagi. punya mobil lagi. Udah lah, gue aja lah Bang Ade ini. Bang, udah lama nungguin ya? Lama kali biarlah. Ya lama kali biar tahu. Tuh buru-buru kita nih Bang. Bang, gak bisa hidup loh Bang. Ini tuh lagi bikin berapa ini? Mobil tua kayak gini pun masih disimpan. Jual aja udah. Main jual aja kau Tur. Kau aja nanti jual. Jadi mau kayak mana coba? Mau gerang nggak ada mobil lagi. Udah rusak kayak gini. Nyorong lah yuk. Mau nggak? Kok malah didorong? Panas ini. Panas lagi nih. Di, bantulah sorong Di. Ya Allah. Baiklah nih, kau dorong nih. Enggak di sini nih. Di sini, di sini. Oh, di sini sorongnya. Ah, ya udahlah. Sini. Ngapain kalian? Main dorong-dorong, kok pikir ini gerobak? Bang, telepon nggak diangkat, Bah. Kami mau kunjungan. Mobil nggak ada. Kalau udah kayak gini mobilnya Bang, bagusnya diapain lagi kalau nggak dijual? Kiat dong. Udah, dorong. Astagfirullah. Kuat dikit dorongnya. Bang, sabar Abang. Ini lagi dorong ini loh. Ini dorong ini. Oke, sekarang kita mengerucut nih. Di dalam aset tetap kapitalisasi, ada aset yang nggak bisa kita gunakan lagi. Dengan beberapa kriteria. Yang pertama, rusak berat. Misalnya, tanah. Tanah dikatakan rusak berat apabila mengalami longsor yang sangat parah. Sedangkan aset lain selain tanah dikatakan rusak berat apabila memiliki biaya perawatan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah usang. Yang masuk kriteria usang adalah aset yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau adanya perubahan ketentuan. Dan yang terakhir adalah hilang. Dinyatakan hilang karena adanya kelalaian atau hal lainnya. Nah, dari 3 kriteria tersebut, aset memiliki beberapa kondisi, seperti masih memiliki umur ekonomis, telah habis umur ekonomisnya, nilai ekonomisnya telah habis, tidak dikuasai lagi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan dalam pertimbangan manajemen karena aset termasuk dalam kategori properti investasi. Aset dengan kondisi tersebut tidak bisa langsung ditetapkan menjadi aset tidak digunakan, tetapi harus melalui beberapa tahapan. Apa saja tahapannya akan dijelaskan oleh Yaomi. Oke, terima kasih Adrian. Yuk kita bahas tahapan-tahapan apa saja sih yang harus kita lakukan. Dimulai dari tahap yang pertama ya, yaitu pembentukan tim opname fisik yang beranggotakan minimal 2 bidang untuk di kantor cabang dan di kantor wilayah, serta 3 unit untuk di kantor pusat. Nah, pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat perintah tim opname fisik ini adalah sebagai berikut. Nah, sebenarnya tim opname fisik itu punya beberapa tugas loh. Di antaranya, yang pertama, melakukan opname dan pendataan terhadap semua aset tetap. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kondisi fisik aset tetap dengan klasifikasi baik, hilang, rusak, ataupun usang. Nah, dan yang ketiga tugasnya adalah membuat laporan berita acara hasil opname fisik tersebut. Nah, hasil dari laporan berita acara tersebut akan diserahkan oleh tim opname fisik kepada bidang umum dan SDM untuk ditandatangani oleh kepala unit. Setelah ditandatangani, nanti bidang umum dan SDM akan melakukan pemutahiran data aset tetap tersebut.
Yuk kita lanjut lagi ke tahap yang kedua. Di tahap kedua, nanti bidang umum dan SDM akan mengusulkan kepada kepala unit untuk melakukan penghentian penggunaan aset tetap yang masuk dalam kategori hilang, rusak, maupun usang. Selanjutnya, kepala unit akan menerbitkan surat perintah pembentukan tim penghentian aset yang bertugas untuk mereklasifikasi aset tetap digunakan menjadi aset tetap tidak digunakan. Nah, tahu nggak sih kalian kalau sebenarnya tim penghentian aset tersebut sama dengan tim opname fisik tadi, hanya saja tugasnya dilanjutkan dari yang sebelumnya ke tugas yang sekarang. Sampai ini kita di tahapan yang terakhir, yaitu tahap yang ketiga. Nanti bidang umum dan SDM akan menerbitkan memo kepada bidang keuangan untuk melakukan reklas aset tersebut. Apa sih reklas aset tersebut? Dijelasin Bu Aris ya. Terima kasih ya Umil. Nah, selanjutnya setelah bidang keuangan menerima memo dari bidang umum dan SDM, maka bidang keuangan akan membentuk jurnal memorial reklasifikasi dari aset tetap digunakan menjadi aset tetap tidak digunakan. Nah, apa saja akun-akun yang ada di dalam jurnal memorial tersebut? Yang pertama adalah kreditkan akun aset tetap sebesar harga perolehannya. Yang kedua, ada di posisi debit, akun akumulasi penyusutan sebesar saldo akhirnya. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah akun aset tetap yang sudah tidak digunakan tersebut. Nah, akun-akun tadi berpengaruh kepada laporan posisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk akun aset tetap dan akumulasi penyusutan berpengaruh kepada aset tetap. Sedangkan untuk aset tetap yang sudah tidak digunakan akan berpengaruh pada aset tidak lancar lainnya. Selanjutnya, kembali ke jurnal memorial yang sudah dibentuk oleh bidang keuangan akan diserahkan ke bidang umum dan SDM. Selanjutnya, ayo break. Well guys, dari proses yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kantor cabang akan menindaklanjuti proses penghentian penggunaan aset tetap dengan melakukan usulan penghapus bukuan aset tetap. Caranya, kantor cabang akan membuat surat usulan penghapus bukuan aset tetap ke kantor wilayah, tentunya dengan menggunakan dokumen. Nah, perlu kita ketahui bersama nih, pengusulan ini dilakukan setiap tahun 1 kali, dan paling lambat kantor cabang mengirimkan surat usulan ke kantor wilayah di bulan November setiap tahunnya. Dan apabila aset tersebut sudah termasuk ke dalam kategori yang sudah tidak digunakan, maka akan dilakukan penghentian, baik penggunaan serta biaya pemeliharaannya. Oke, kita lanjut. Kantor wilayah akan melakukan rekap seluruh usulan penghentian aset di kantor cabang jajarannya, dan kemudian akan diteruskan ke kantor pusat, yaitu di Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum atau Depdir Alu. Selanjutnya, Depdir Alu akan memverifikasi data tersebut. Sesuai Peraturan Direksi Nomor 28/11 Tahun 2018, khusus untuk kendaraan bermotor yang masih digunakan tetapi tidak efisien dan ekonomis, dapat diusulkan untuk dipindahtangankan, namun tidak dilakukan proses penghentian penggunaannya. Dan selama pemakaiannya hanya diberikan pembiaya pemeliharaan rutin. Untuk perlakuan aset non-kapitalisasi yang akan dihentikan penggunaannya, dilakukan dengan membuat daftar aset terpisah dari aset yang masih digunakan. Selanjutnya, kantor cabang akan mengirimkan usulan rekapitulasi aset non-kapitalisasi yang tidak digunakan ke kantor wilayah. Jangan lupa juga nih, untuk aset hilang ada beberapa dokumen loh yang harus dilampirkan, antara lain berita acara kehilangan, kronologis kejadian, bukti penggantian asuransi apabila ada, tuntutan ganti rugi atau TGR apabila ada kelalaian dari karyawan. Mantap Bang Mal. Ngapain rame-rame? Biasa. Kamu lagi. Woi, Apalagi kau Danu? mau kemana? Markus, pinjam lah ini mobil. Udah pakai lana. Adek, kenapa mobilnya? Bu, tahun Bu, mobil udah tua kayaknya memang Bu. Benar harus dijual tuh. Untuk kendaraan tidak perlu direklas menjadi aset tetap tidak digunakan, kecuali kendaraan tersebut hilang. Nah, sekarang sudah paham kan perlakuan aset tetap tidak digunakan? Ya Allah, Abdi! Kenapa Bu? Tasku di dalam mobil. Bu. Mobil. Abdi!